Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Sylvia, nomor absen 25, kelas 7A PGSD. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi pembelajaran IPA menggunakan Discovery Learning. Simak video saya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita agar terhindar dari segala jenis penyakit. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita akan absen dulu ya. Bagi yang namanya ibu panggil, silahkan acungkan tangannya. Oke, semuanya sudah hadir ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, sekarang siapkan alat tulis dan simpan alat-alat yang tidak diperlukan. Siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang sumber energi panas. Sumber energi panas bisa berasal dari matahari atau kompor, kemudian ada setrika, lalu penanak nasi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi suhu dan kalor. Apakah kalian sudah siap? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan suhu dan kalor dengan baik dan benar. Kemudian, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menentukan cara kerja termometer tentang perubahan suhu dengan baik dan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan mengenai perubahan suhu dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membuat teh hangat atau es jeruk? Ayo, siapa ada yang pernah? Kira-kira apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat segelas teh hangat atau es jeruk? Ya, kita perlu membuat segelas teh hangat dengan gula, teh, kemudian air putih dan air panas. Kemudian untuk membuat es jeruk kita memerlukan jeruk, kemudian mungkin sedikit gula, lalu es batu dan air putih. Nah, kita memerlukan es batu untuk membuat minuman kita menjadi dingin, dan kita membutuhkan air panas untuk membuat minuman kita menjadi panas. Nah, pasti kita merasakan kedua perbedaan suhu tersebut. Contoh lainnya, misalkan kalian pergi ke gunung, pasti kalian merasakan kan hawa dingin dari gunung tersebut. Kemudian misalkan kalian juga pergi ke pantai, lalu kalian juga pasti merasakan panasnya sengatan dari sinar matahari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti merasakan suatu suhu itu dengan sebuah sentuhan, kemudian perasaan, lalu penglihatan. Nah, kira-kira berapa suhu dari benda tersebut ketika dia dikatakan panas? Lalu kira-kira berapa suhu suatu benda tersebut ketika dia dikatakan dingin? Apakah indera manusia dapat mengukur dari kedua suhu tersebut? Coba kalian cari dulu, kalian coba baca-baca di buku mengenai pertanyaan dari ibu. Oke, sudah dicari semuanya? Nah, kira-kira apakah indera manusia dapat mengukur dari kedua suhu tersebut? Ya, ternyata ada yang memiliki dua pendapat yang berbeda. Tadi siswa di sini mengatakan bahwa manusia dapat mengukur dari suhu tersebut. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak. Lalu bagaimana kita membuktikan
kedua pendapat tersebut yang mana yang benar, yang mana salah. Nah, untuk membuktikannya kita memerlukan sebuah percobaan. Kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah ibu suruh kemarin kan? Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengetes perubahan dari sebuah suhu menggunakan satu alat sederhana. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama ini ada plastisir, kemudian ada air putih, kemudian ada gelas, terus ada corong, sedotan, botol, ini air panas, lalu ini sendok, ini ada pewarna makanan dan spidol. Langkah pertama, kita perlu memasukkan sedikit pewarna makanan ke dalam air. Kita buka dulu. Kita masukkan 1 tetes sendok pewarna ke dalam air. Kita masukkan, kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Sudah tercampur dengan rata, lalu kita masukkan ke dalam botol menggunakan corong. Nah, masukkan dalam botol, kira-kira setengah, 3/4 sampai setengah botol. Kita masukkan. Oke, sudah cukup. Nah sekarang sudah seperti ini. Lalu masukkan sedotan ke dalam botol sampai menyentuh permukaan air. Jangan sampai menyentuh ke bawah botol ya. Oke, nah sekarang kira-kira segini. Kemudian kita masukkan, kita tutupi plastisir di atas mulut botol sampai udaranya itu tidak dapat masuk ataupun keluar. Nah, kita tutup rapat ya. Kita pegang dulu, kemudian coba kita masukkan seperti ini. Oke, sepertinya sudah tertutup rapat. Sekarang kita perlu menandai batas atas permukaan air dengan spidol. Nah, kita tandai dulu ya. Seperti ini. Sekarang kita masukkan air panas. Cukup. Hati-hati ya, kalian menuang air panas ke dalam gelas, jangan sampai terkena kulit. Kalian boleh minta bantuan saya untuk menuang air panas ya. Kita masukkan botol ini ke dalam gelas air panas. Kita masukkan ya, perlahan, jangan sampai air panasnya tumpah keluar karena bahaya nanti ya. Ternyata airnya menjadi suhu dalam sedotan yang tadi kita tandai menjadi naik ke atas. Nah, kalian lihat kan airnya itu memuai menuju atas sedotan. Kita coba masukkan lagi. Nah, airnya menjadi naik kan? Nah, itu terlihat. Nah, airnya naik. Terus kita masukkan, kita rendam. Airnya terus naik ke atas. Nah, tuh terlihat kan dia bergerak. Setelah kita masukkan ke air panas, suhu dari air tersebut naik melalui sedotan. Nah, di sini terlihat kan masih naik. Nah, kira-kira ada peristiwa apa ya? Nah, kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu jawab pertanyaan yang sudah ibu sediakan. Saya berikan waktu 20 menit. Nah, sudah 20 menit berlalu, adakah yang ingin menyimpulkan dari percobaan kita pada hari ini? Ya, jadi percobaan kita pada hari ini adalah untuk mengetahui cara prinsip kerja dari termometer. Ketika volume zat cair dipanaskan, maka suhunya akan naik ke atas dan akan naik melalui sebuah sedotan. Nah, seperti itulah prinsip dari kerja termometer. Indra peraba kita hanya bisa menentukan panas atau dinginnya suatu benda, tetapi indra kita tidak bisa mengukur berapa suhu yang diperlukan ketika zat tersebut bereaksi. Seperti itulah indra peraba manusia dalam membedakan suatu suhu. Kita hanya dapat membedakan panas atau dingin, tetapi kita tidak dapat mengukur dari suhu tersebut. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan melalui percobaan kita pada hari ini? Oke, sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang kita bereskan dulu alat dan bahan percobaan kita tadi. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, kesimpulannya yaitu suhu dan kalor itu berbeda. Kalor adalah sebuah energi yang dapat dilepaskan maupun diterima dari suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dari suatu benda.
Nah, jadi suhu ini menyatakan tingkat energi panas dari suatu benda tersebut. Biasanya satuan yang digunakan untuk mengukur suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian alat untuk mengukur suhunya adalah termometer. Nah, kemudian kalau misalkan untuk mengukur kalor itu biasanya menggunakan kalorimeter dan satuannya adalah kalori. Oke, sudah paham semuanya ya. Ibu berpesan kepada kalian untuk tidak melupakan pembelajaran kita pada hari ini karena pasti akan sangat berguna di jenjang sekolah berikutnya. Oke, sebelum pulang silahkan rapikan dulu alat tulisnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.